Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan, akhawat, rahimani, rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Majelis Ilmu Taib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini, tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan pada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini kami akan coba hadirkan, ketengahkan tentang beberapa tulisan-tulisan para ulama, khususnya salah seorang ulama yang beliau menyusun tulisan-tulisannya di dalam bentuk nasihat-nasihat ilmiah. Tulisannya di dalam bentuk arahan-arahan, bimbingan-bimbingan yang hampir tulisan-tulisan tersebut lebih difokuskan kepada para umat. Walaupun insya Allah juga pastinya tidak bisa dielakkan, karena setiap nasihat, setiap panduan, arahan, bimbingan akan terlepas dari yaitu tujuannya untuk umat secara umum. Walaupun di sini beliau lebih memberikan prioritas yaitu kepada para ummahat, para akhwat, para kaum ibu, para kaum hawa yang seperti sebelum-sebelumnya kami juga membawakan kajian di sini, lebih kami prioritaskan yaitu untuk para ummahat, para akhwat. Insyaallah
tulisan ini arahan-arahan bimbingan yang nanti akan kami sampaikan dari salah seorang ulama yang berkaitan dengan ummahat secara khusus, para akhwat, akan berlanjut di dalam beberapa nasihat-nasihat yang intinya menjadi sebuah prinsip dasar-dasar yang harus benar-benar bagi setiap muslimah, para ummahat, akhwat, untuk bisa yaitu berpegang teguh, komitmen, istiqomah di dalam menjalankannya, mengaplikasikannya. Karena melihat bagaimana kedudukan seorang muslimah di dalam struktur agama yang besar, yang luas, yang kokoh, punya potensi yang sangat besar, punya andil yang sangat luar biasa, yaitu sangat besar pentingnya seorang muslimah. Sehingga ada sebuah istilah atau mungkin sebuah penamaan, seorang muslimah, seorang ummahat adalah sebagai madrasatul ula, sebagai madrasah, sebagai muarah, sebagai sumber utama di dalam membentuk, mencetak generasi, di dalam membesarkan, mendidik, dan seterusnya bagi yaitu generasi. Bahkan nanti ada salah satu dari rangkaian materi ini nanti kami akan sampaikan, dan insya Allah mudah-mudahan nanti di dalam materi-materi yang akan datang, pertemuan yang akan datang, Udhama'ul ulama, bagaimana para ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang terkenal, yang mereka itu memiliki andil yang sangat besar di dalam agama Islam, yang mereka dibesarkan, dididik oleh para ibu-ibu mereka dengan tanpa ayah mereka. Bagaimana seorang ibu yang punya peran besar, punya andil sangat luar biasa di dalam mencetak kader, yang kadernya menjadi ulama besar. Dan ini tidak sedikit. Salah satunya dari semua para ulama, dari tokoh ulama yang dibesarkan oleh ibunya, dibesarkan oleh seorang wanita, menunjukkan bagaimana perannya seorang ibu, perannya seorang wanita yang sangat besar, yaitu di dalam mencetak kader. Yang paling utama adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan juga beberapa ulama-ulama lainnya yang mereka sebenarnya dibesarkan oleh ibu-ibu mereka, yang dibesarkan dari madrasatul ula, dari seorang ibu. Melihat fakta realita yang ada di dalam sejarah, seorang wanita, seorang ibu yang memiliki peran yang sangat besar
andil yang sangat luar biasa di dalam mencetak, membesarkan kader. Pastinya mereka para ummahat tidak mungkin dengan tangan kosong. Gak mungkin mereka ummahat yang biasa-biasa saja. Para ibu yang sifatnya adalah tanpa bekal, tidak mungkin. Pastinya mereka para ummahat yang punya bekal, yang mereka juga adalah para ummahat, para ibu yang memiliki ilmu syar'i, yang mereka pastinya adalah para ummahat yang belajar, yang menuntut ilmu, yang mereka adalah para ummahat yang memang mempersiapkan diri mereka untuk nantinya menjadi madrasatul ula, menjadi sekolah, menjadi tempat, menjadi markas, menjadi muarah di dalam yaitu keberhasilan kawadir, kader-kader generasi-generasi yang nantinya akan keluar daripada madrasatul ula tersebut. Faqidu syai' la yu'ti. Karena menjadi sebuah fakta realita, seseorang yang enggak punya sesuatu, bagaimana mereka akan bisa berbagi? Seseorang yang tidak punya bekal, yang tidak punya ilmu, yang tidak punya kemampuan untuk mendidik, untuk membesarkan, untuk mentarbiyah dan seterusnya. Kalau mereka adalah orang-orang yang tidak punya ilmu, yang tidak punya bekal, yang tidak punya dan seterusnya, pastinya mereka adalah orang yang juga belajar. Mereka memahami tentang bagaimana pentingnya ilmu syar'i, bagaimana pentingnya ilmu, bagaimana kedudukan ilmu, dan juga orang-orang yang berilmu pastinya. Sehingga kami awali di dalam pertemuan pagi hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan nanti akan berlanjut ke depan, yaitu tentang bekal-bekal, nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan bagi seorang muslimah, para ummahat yang nantinya insya Allah yaitu, dan mereka adalah sebagai madrasatul ula, seorang ibu atau calon ibu ke depannya, yaitu mengawali dari semua persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan, yaitu diawalilah dengan hajatul mar'atu lil ilmi syar'i. Bagaimana kebutuhan, esensi, pentingnya, perlunya seorang muslimah, seorang wanita dengan ilmu asy-syar'i. Para ummahat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah. Al-ilmu sebenarnya menjadi sebuah kebutuhan dari setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dari kita, dimanapun dia berada, apapun latar belakangnya, tingkatannya, umurnya, dan seterusnya, tidak terlepas yaitu dengan kebutuhannya terhadap ilmu syar'i, ilmu asy-syar'i, bukan ilmu yang lain. Karena ini adalah sangat fundamental, sangat prinsip, dan ini adalah yang dasar yang perlu benar-benar dipersiapkan, ditanam sejak awal sebelum melangkah, sebelum melakukan yang lainnya. Hendaknya diawalilah dengan al-ilmu syar'i.
Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau memberikan satu sub pokok judul di dalam kitab As-Sahih Al-Bukhari, Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Hendaknya mengawali yaitu dengan ilmu, yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, dan ilmu syar'i yang dimaksud di sini adalah sumbernya yang datangnya dari qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sub pokok ini, dan juga nanti akan lebih jelas lagi ketika nanti kita akan pelajari bersama tentang esensi ilmu syar'i bagi seorang wanita, seorang muslimah. Karena seseorang di dalam beramal tidak hanya sekedar yaitu beramal, tidak hanya sekedar dia itu ikut-ikutan, dan juga tidak sekedar amal itu dijalankan dengan turun-temurun. Bahkan tidak ada jaminan amal itu sekalipun banyak, tapi tanpa ilmu, amal itu sangat beresiko. Amal tersebut sangat beresiko. Sehingga amal kuncinya yang sangat fundamental, yang sangat mendasar, dan yang nantinya akan mengantarkan amal tersebut, yaitu menjadi amal yang insya Allah akan berpotensi besar masuk di dalam lingkungan amal yang layak dikabulkan, adalah amal yang kembali kepada amal yang dasarnya adalah al-ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Karena gak jamin, walaupun seseorang sudah melakukan amalnya yaitu dengan segala macam cara, ternyata amalnya tidak kembali kepada dasar ilmu, amalnya sangat beresiko, bisa sia-sia, bahkan sampai tertolak. Na'udzubillah min dzalik. Agama Islam adalah agama yang memang dibangun pondasinya, yaitu bagaimana setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tunduk terhadap esensi, yaitu yang namanya al-ilm, kedudukan ilmu. Sehingga ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu tentang esensi pentingnya kedudukan, motivasi agar setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat tersebut yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar membaca, agar belajar, agar menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Karena seseorang di dalam belajar dibutuhkan dengan yang namanya membaca. Dibutuhkan dengan membaca, baik secara langsung ataupun tidak langsung dan seterusnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, belajarlah. Ada ayat di dalam Al-Quranul Karim yang ayat ini menjelaskan tentang perintah bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengawali di dalam kehidupannya selaku hamba Allah, konsekuensinya hendaknya mengawalinya yaitu dengan mengenal Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Bagaimana caranya seorang hamba di dalam mengenal Allah, mentauhidkan Allah, hanya dengan begitu saja, ikut-ikutan, ikut rombongan, ikut orang banyak, ikut yang namanya turun-temurun? Pastinya tidak. Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran, yang menjadi konsekuensi, yang menjadi tuntutan, keharusan setiap hamba Allah Ta'ala di dalam menjalankan, yaitu tuntutannya selaku hamba Allah. Yang pertama adalah dengan mengenal Allah, dan mengenalnya Allah perintahkan yaitu dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, berilmulah kamu, bekalilah dengan ilmu, carilah dengan ilmu, persiapkan ilmunya untuk mengenal siapa itu Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana seseorang menunjukkan ketundukan, ketaatan kepada Allah dengan al-ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti ayat ini sudah memberikan yaitu panduan dan juga sekaligus manual yang secara spesifik. Tanpa ilmu seseorang tak akan bisa dia itu mengenal Allah. Tanpa ilmu seseorang tidak akan tepat di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Perjalanan kehidupan manusia yang diawali dengan hamba yang pertama yang Allah ciptakan dari tanah, Adam alaihi salam. Allah pun juga membekali Adam alaihi salam dan mengunggulkan, mengutamakan, meninggikan derajat Adam dari hamba-hamba yang lain, dari ciptaan Allah yang lainnya, karena ilmunya. Karena Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Adam, Allah bekali Adam dengan al-ilm. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dengan al-ilm, sehingga Nabi Adam alaihi salam diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada makhluk-makhluk yang lain, ditanya tentang apa yang ada di sekitarnya, tentang apa yang ada dan seterusnya, mereka semua tidak ada yang tahu kecuali Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha faqala anbi'uni. Kemudian Allah taala perintahkan, ya Adam, sampaikan, jelaskan kepada mereka semua ilmu yang sudah aku ajarkan padamu. Al-ilmu. Bagaimana pentingnya kedudukan al-ilmu bagi seorang muslimah. Al-ilmu sangat penting bagi seorang wanita. Al-ilmu tidak bisa dipisahkan, bahkan bisa lebih utama dari hanya sekedar kebutuhan yang namanya kebutuhan jasmani. Karena seseorang ketika dicukupkan tentang yang namanya kebutuhan ilmunya, dia itu akan bisa menjalankan kehidupan. Tapi sebaliknya, ketika seseorang hanya dicukupkan di dalam kebutuhan jasmaninya, gak jamin dia akan bisa menjalankan kehidupan. Tapi ketika dicukupkan kebutuhan rohaninya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan bisa menjalankan yaitu perjalanan kehidupannya, bahkan yaitu di dalam kehidupan yang tepat dan benar. Karena seorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dua unsur. Yang pertama yaitu unsur tanah, karena asal usulnya kembali kepada Adam alaihi salam, dan ini adalah kebutuhan jasmani, dan ini bukan prioritas sebenarnya, bukan menjadi sebuah prioritas yang utama.
Karena dengan kebutuhan jasmani tidak bisa menjamin seseorang itu kehidupannya akan bisa lurus, akan bisa tepat, dan seterusnya. Tetapi yang menjadi prioritas, yang menjadi utama, yaitu unsur yang kedua dari seorang manusia yang Allah Ta'ala ciptakan, dari unsur roh. Wa nufikha fihi ruh. Dari penciptaan manusia, salah satunya unsur dari roh Rabbani yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebutuhan roh, kebutuhan batin yaitu adalah dengan zikrullah, dengan tilawatil Quran yang sumbernya wahyu yang datang dari Allah. Itulah ilmu, dan itulah ilmu yang paling utama dari semua ilmu yang lain. Sehingga kebutuhan seorang hamba Allah terhadap nutrisi kebutuhan rohani, yaitu ilmu yang datang dari Allah, lebih besar dan pastinya akan lebih bermanfaat dan akan memberikan jaminan di dalam kelangsungan kehidupan seorang hamba di dalam menjalankan kehidupan dunia. Karena kebutuhan rohani lebih utama, lebih penting, lebih besar dari hanya sekedar kebutuhan jasmani. Kita kalau nggak makan sehari 3 kali, mungkin kita masih bisa sehat, bisa hidup. Tapi ketika kita tidak dipenuhi kebutuhan rohaninya secara intensif, akan berisiko besar. Akan berisiko. Karena kebutuhan rohani jauh lebih besar dan juga manfaatnya sekaligus juga dampaknya lebih besar terhadap yaitu seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak keutamaan yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kembali kepada keutamaan al-ilmu dan juga kedudukan orang-orang yang berilmu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu, yaitu memiliki ilmu syar'i dengan tingkatan-tingkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Pastinya tidak mungkin. Orang yang berilmu, orang yang tahu, punya kedudukan sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Di dalam doa ada 2 yang kita itu diajarkan, dianjurkan dan selalu dimotivasi untuk kita minta tambah kepada Allah, untuk selalu ditambah, ditingkatkan kualitasnya, tingkatannya, dan juga kuantitasnya dan seterusnya. Selain 2 ini tidak diperintahkan di dalam agama untuk kita minta ditambah. Apa 2 hal ini? Yang pertama ada pastinya adalah ada ilmu. Kita diminta, dianjurkan untuk selalu minta ditambah ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim, wa qur rabbi zidni ilman. Kita diperintahkan agar selalu minta ditambahkan ilmu dan seterusnya. Yang kedua apa? Siapa yang tahu? Kita diperintahkan untuk selalu diminta tambah. Silakan dari ummahat, dari akhwat, ada yang tahu silakan apa yang kedua? Yang pertama al-ilmu, yang kedua rezeki.
Rezeki bener nggak? Hah? Khawatir nih kalau yang rezeki biasanya materialis. Hah? Kita dipintahkan untuk tambah apa? Ada amal katanya. Apalagi yang kedua? Jadi ya yang banyak kedengaran. Yang kedua adalah al-iman. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang lain tidak ada perintah untuk diminta ditambah. Al-ilmu wal-iman. Al-ilmu wal-iman. Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ada doa dari salah seorang sahabat radhiyallahu taala an. Beliau mengajarkan kepada kita doa ini. Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma ya Allah tambahkanlah kepada aku yaitu iman, imanan wa yaqinan dan keyakinan, wa fiqhan adalah al-ilmu. Tapi seringnya terus terang Bapak Ibu sekalian, selama ini kita minta tambah apa? Masya Allah, jujur. Kalau dikasih hadiah jujurnya ini, Masya Allah. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah kita minta ditambahkan rezeki, tidak ada. Karena rezeki seseorang sudah diplot, sudah diatur, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki tersebut bukan sekedar yang sifatnya ditambah sebenarnya, tapi di sana ada keberkahan. Itu yang dicari dari rezeki. Wa barakatan fir rizq. Itu yang penting. Bukan ditambah. Tapi seringnya aminnya kita kencang. Rizqan wasi'an. Amin. Kalau udah rizqan wasi'an aminnya kencang. Subhanallah. Tidak ada. Tapi yang kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi zidni ilman. Warzuqni. Subhanallah, itu yang selalu kita minta. Rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ditambahkan ilmu dan tambahkan iman. Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Mustahil seseorang akan bertambah imannya tanpa ilmu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena iman seseorang akan meningkat, akan bertambah karena dengan al-ilmu. Apa sebabnya? Siapa yang tahu? Dapat voucher, diskon, umroh. Jawab. Siapa yang bisa jawab? Ya. Apa korelasinya antara ilmu dengan al-iman? Dan iman seseorang tidak akan bertambah tanpa al-ilmu. Saya bisa jawab. Ini pentingnya ilmu. Tidak mungkin, mustahil siapapun mereka. Tanpa al-ilmu, imannya tidak akan bertambah. Karena iman seseorang yazidu wa yanqus. Kaidah dari al-iman, kode etiknya al-iman adalah yazidu wa yanqus. Sehingga dengan apa al-iman itu bertambah? Dengan apa namanya? Dengan apa al-iman bertambah? Dengan al-amal. Dengan al-amal. Amal yang bagaimana yang akan bisa memberikan impact terhadap keimanan seseorang? Amal yang keluar dari al-ilmu. Sehingga setiap ilmu yang didapat oleh seseorang akan menjadi impact terhadap imannya adalah ilmu yang nafi'. Ilmu yang nafi' adalah ilmu yang diamalkan dan setiap amal yang dia jalankan akan meningkatkan keimanannya. Al-ilmu.
Karena al-iman yazidu bit-ta'at ay bil amali salih wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman itu akan menurun, akan merosot dan dosa-dosa. Sehingga tidak mungkin iman seseorang akan bertambah tanpa dengan ilmu. Karena tidak sekedar amal, seperti tadi dikatakan, amal yang tepat, amal yang akan memberikan, yaitu amal punya potensi dikabulkan oleh Allah, amal yang nantinya akan diterima oleh Allah, amal yang akan berdampak terhadap iman seseorang adalah amal yang sumbernya datangnya dari al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sebelum beramal, awalilah dengan ilmu, persiapkanlah ilmu, belajar, nuntut ilmu dan seterusnya. Sehingga dua poin ini harus menjadi selalu motivasi buat kita. Harus menjadi sebuah obsesi harapan dari kita untuk selalu bisa kita tambah, yaitu al-ilmu wal iman. Bagaimana al-iman bisa bertambah? Yaitu dengan ilmu, dengan belajar akan memberikan impact terhadap iman seseorang. Di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bagaimana kriteria umat Muhammad yang punya kualitas, yang punya kedudukan. Selain tadi di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sudah menjelaskan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan tingkatan derajat yang Allah Ta'ala yang tahu. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya sebaik-baik kamu sekalian, di antara kamu sekalian yang paling baik, khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran. Intinya adalah belajar. Orang yang punya ilmu, orang yang punya ilmu. Karena dengan ilmu akan menjadikan yaitu guidance bagi seseorang. Karena al-ilmu akan menjadi lentera bagi seseorang. Nah, dengan ilmu akan bisa menjadi yaitu petunjuk manual bagi seseorang. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di setiap pagi sebelum yang lain kita dianjurkan untuk yang pertama kali kita minta di pagi hari apa? Yang kita dianjurkan agar minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, bukan rizqan wasi'an, rizqan thayyiban. Bagaimana agar rizki menjadi thayyib? Dan yang terakhir, amal menjadi amal mutakabbalan, kuncinya dari ilmu nafi'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Itu yang pertama kali kita minta di pagi hari, yang kita mohon kepada Allah Ta'ala. Karena itu adalah menjadi ujung tombaknya, menjadi kuncinya, menjadi motornya. Untuk yang selanjutnya, kita semuanya masuk di dalam ridha Allah, di dalam hal yang dicintai oleh Allah, yang pada akhirnya akan mengantarkan kita, yaitu mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, awalilah dengan al-ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu nafi'. Apa kriteria ilmu nafi'? Yaitu ilmu yang diamalkan, ilmu yang diaplikasikan, ilmu yang dijalankan, ilmu yang ditunjukkan secara zahir dan batin. Karena dengan ilmu nafi' seseorang akan bisa mendapatkan rezeki yang thayyib. Apa rezeki yang thayyib? Pastinya tidak cuma halal. Kalau halal belum tentu thayyib, tapi kalau thayyib dia punya makna yang lebih kompleks di dalamnya. Pastinya halal dan thayyib. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan agar kamu sekalian
makan dari makanan thayyiban. Karena setiap yang thayyib dia akan bisa yaitu masuk di dalam kategori yang halal. Walaupun setiap yang halal kita perlu digandengkan dengan yang thayyib. Setiap yang halal kita perlu gandengkan dengan yang thayyib. Karena bisa jadi sesuatu yang halal belum tentu thayyib. Tapi setiap yang thayyib insya Allah akan menjadi sesuatu yang baik buat seseorang dan khususnya yaitu yang halal. Harus bisa dibedakan sehingga Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah Nabi SAW yaitu rizqan thayyiban. Kalau cari rezeki tanpa ilmu, kira-kira bisa dapat yang thayyib gak? Gak mungkin. Akhirnya asal comot, ya kan? Asal cari, asal bekerja, cuman semangat, kerja serabutan, gak jelas. Sumbernya juga dari mana, asal usulnya gak jelas, karena gak pakai ilmu. Tapi kalau pakai ilmu, dia akan bisa dibimbing, diarahkan. Oh, ini halal, ini benar, ini haram, ini syubhat, ini rishwah, ini ada, di sini ada yang namanya suap menyuap, di sini ada rentenir, di sini ada riba. Bagaimana bisa memilah, memilih, mengkoreksi, menseleksi tanpa ilmu? Dan ilmunya ilmu syar'i, bukan ilmu ekonomi, mohon maaf, bukan ilmu MBA, gitu kan? Bukan juga ilmu-ilmu yang lainnya, dan juga bukan ilmu-ilmu yang sifatnya adalah dari beberapa tempat-tempat yang tidak sumbernya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena semuanya tidak ada jaminan. Tapi ketika ilmunya kembali kepada qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan membimbing, mengarahkan seseorang yaitu di dalam mencari rezeki, di dalam berusaha, di dalam mengumpul hartanya, yaitu dengan ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang akhirnya akan mendapatkan rezeki yang mengapa agama, mengapa sunnah mengawalnya dengan al-ilmu nafi' agar orang mendapatkan rezeki yang thayyib untuk perjalanan kehidupannya, kelangsungan kehidupannya, untuk kebutuhan yang jasmaninya dan seterusnya, karena dia akan menjalankan konsekuensinya selaku hamba Allah Ta'ala untuk tunduk taat, butuh ilmu dan juga butuh yang namanya nutrisi buat badannya, dan nutrisi yang nutrisi yang bersih, nutrisi yang halal yang nantinya akan berdampak terhadap amal tersebut. Allah Ta'ala akan masukkan di dalam amal yang wa amalan mutaqabbala. Subhanallah, ini doa sangat kompleks, komprehensif, dan selalu menjadi motivasi bagi kita setiap pagi, di setiap doa ini, yaitu menjadi doa-doa kita, baik di pagi hari, di sore hari, dan juga di mana saja, di tempat mustajab. Karena siapapun dari kita tidak ada yang tidak butuh dengan tiga hal ini: al-ilmu, rezeki yang thayyib, dan juga amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang kita cari? Karena perjalanan kehidupan manusia tidak terlepas daripada tiga hal ini, tiga titik tersebut. Karena seorang manusia, siapapun dia, muslim, muslimah, pasti butuh dengan al-ilmu. Dan di dalam al-ilmu yang nantinya akan mengarahkan, membimbing, membantu dia untuk bisa mendapatkan yaitu rezeki. Karena rezeki gak bakal datang sendiri. Karena rezeki gak ada yang namanya dianterin, delivery kayak rumah. Rezeki tidak bagikan seperti turun hujan duit, hujan emas, tapi harus ada yaitu usaha, ada upaya.
Itulah pentingnya ilmu, karena ilmu akan menjadi sebuah motor bagi seseorang ketika dia berusaha berjalan di atas jalan yang benar. Dan karena dengan rezeki yang dia dapat, dia gunakan untuk kelangsungan hidup, untuk beramal, dan nanti dampaknya akan menjadikan amal tersebut amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ummahat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Nasihat yang disampaikan oleh salah seorang ulama yang ingin kami sampaikan tadi, yang berkaitan dengan penting esensi kedudukan al-ilmu bagi seorang muslimah, yang beliau tulis di dalam sebuah karya tulis yang judulnya seperti yang kami sampaikan di awal tadi, Hajatul Mar'ati lil Ilmi Syar'i. Esensi al-ilmu syar'i bagi seorang wanita. Beliau mengawali tulisannya, nasihatnya, bimbingannya, yaitu dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Beliau mengawali dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, lindungilah dirimu, proteklah dirimu, anfusakum wa ahlikum, dan juga anggota keluargamu. Baik ini ditujukan bagi seorang muslim ataupun juga seorang muslimah. Jagalah dirimu wahai seorang muslim, jagalah dirimu wahai seorang muslimah, jagalah dirimu seorang muslim dan anggota keluargamu, jagalah dirimu seorang muslimah dan juga anggota keluargamu. Hati-hati, di neraka sangat dahsyat. Di neraka sangat dahsyat. Berarti ancaman bagi mereka-mereka yang tidak menjaga dirinya, tidak melindungi dirinya dan keluarganya. Siapapun mereka, hati-hati. Konsekuensinya, punishmentnya adalah neraka. Waquduhan nas, ketahuilah, api neraka itu bahan bakarnya juga manusia, salah satunya selain batu, selain yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang sangat kuat, yang dahsyat, yang menakutkan, yang mereka sangat tunduk patuh taat kepada Allah, yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjalankan perintah Allah. Ayat ini dijelaskan oleh salah seorang sahabat. Maksudnya, tujuannya, perintah Allah terhadap seorang muslim dan juga anggota keluarganya, seorang muslimah dan juga anggota keluarganya, agar yaitu menjaga, melindungi dirinya dari siksa api neraka. Bagaimana cara melindunginya? Di rumah nggak keluar begitu? Atau dilindungi di pagerin rumahnya? Atau dan seterusnya yang sifatnya adalah sesuatu yang nyata? Tidak. Salah seorang sahabat mengatakan, perlindungan seseorang terhadap diri dan keluarganya, baik seorang muslim dan keluarganya, seorang muslimah dan juga anggota keluarganya, yaitu lindungilah mereka. Allimu anfusakum wa ahlikumul khair. Ajarilah mereka, ajarilah dirimu, bekalilah dirimu dan mereka, yaitu dengan kebaikan, al-khair, al-ilmu. Ajarilah, bekalilah dirimu dan anggota keluargamu, yaitu al-ilmu. Inilah yang nanti akan bisa menjadi protek, yang akan menjadi pelindung, yang akan bisa menjadi penjaga, penjamin dari seseorang yang nantinya akan terjerumus ke dalam api neraka, al-ilmu. Allah Azza wa Jalla amara al-mu'mina biyaj'alu bainahum wa bain 'adzabillahi azza wa jalla wiqayah. Karena pada dasarnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas memerintahkan bagi setiap hambanya, yaitu agar bagaimana dia melindungi dirinya dan juga anggota keluarganya dari siksa api neraka. Kadzalika aidan bainahum wa bain ahlihim biqaya min adabillahi azza wa jalla. Begitu juga antara seorang muslim dan anggota keluarganya, seorang muslimah dan juga antara keluarganya, bagaimana mereka bisa yaitu membuat sebuah tameng, sebuah benteng penghalang, penjaga, pelindung antara mereka, antara dirinya dan juga mereka dari siksa api neraka, dari ancaman Allah, yaitu dengan al-ilmu. Wa minal khair an nata'allama ahkama dinina wa nu'allimahu li ahlina fal mar'atul muslimah umman kanat aw bintan aw ukhtan aw zawjatan tahtaju ila ta'abbud wa jalala nur wa ilm fahiyal mar'a syakhsun mukallafun karrajul. Ketahuilah bahwasanya tidak ada kebaikan yaitu yang harus dipenuhi, dijalankan, dilakukan bagi setiap muslim muslimah kecuali yaitu membekali diri mereka dengan al-ilmu, ilmu agama. Ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Siapapun mereka, muslim, muslimah, seorang ibu, seorang wanita, berkeluarga ataupun juga belum berkeluarga, atau dia seorang istri, wajib dia itu membekali dirinya dengan kebaikan tadi, yaitu al-ilmu, ilmu agama. Karena setiap dari kita dituntut untuk menjalankan yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akankah itu ibadah? Tapi tidak mungkin. Pastinya kita itu menjalankan ibadah tadi diperlukan al-ilmu. Itulah rangkaian bentuk perlindungan setiap dari kita, muslim muslimah, dari siksa Allah, dari murka Allah, yaitu menjalankan perintah Allah, ketundukan kepada Allah dengan benar-benar yang di dalamnya juga ada makna tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu pastinya dengan sumber al-ilmu. Karena siapapun dari kita, termasuk seorang muslimah, adalah mukallaf, sama dengan seorang laki-laki. Tafritul mar'al muslimah fi ta'allumi ahkamid din yatahammal wizrul akbar waliyuha wal mas'ulu anha bil idafa ilaha ya yatahammal juz'an minal mas'uliyah wa hiya muhtaja liman yu'allimuha wa yurshidha. Sehingga setiap muslimah butuh seseorang yang mengantarkan dia ke tempat belajar. Butuh seseorang yang membimbing dia, yaitu dengan mendampingi dia, mengajarkan dia, siapapun dia orangnya. Baik itu yang namanya orang tua, atau mungkin kakaknya, atau mungkin suaminya, atau siapa saja yang bagi seorang muslimah diperlukan adanya seseorang yang mengingatkan dia, yang mengajak dia, yang membimbing dia, menyalurkan dia dan seterusnya ke tempat atau di mana saja untuk mendapatkan al-ilmu, mendapatkan al-khair, yaitu kebaikan tadi. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah Taala mengkehendaki bagi seseorang kebaikan, Allah Taala jadikan dia itu mudah di dalam belajar menuntut ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah Taala ketika menghendaki seseorang itu yaitu menjadi orang baik, orang di jalan Allah, orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bimbingan Allah, Allah mudahkan, Allah bukakan hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan semangat kepadanya untuk menuntut ilmu. Tafriqul mar'ah al-muslimah fi ta'allumi ahkamid din yatahammal bizuha. Ketika seorang muslimah dia itu teledor, dia tidak peduli, tidak mau belajar, tidak membekali dirinya dengan al-ilmu syar'i, jangan lupa ilmu agama, tidak terus keteledoran dan akan konsekuensinya, ada dampaknya, bahkan sampai akan ada punishment dan dosanya.
Kepada siapa dosanya? Yang pertama kembali kepada wanita itu sendiri, kepada seorang muslimah itu sendiri, kemudian orang-orang yang punya tanggung jawab terhadapnya. Yaqul Ibnul Jauzi, Al-Imam Ibnul Jauzi, ini di zaman beliau dia pernah mengatakan, "Ta'asifan hadil muslimah wal jahil." Aku sangat prihatin dengan kondisi wanita di zaman beliau. Beliau abad ke-6 atau abad ke-7. Bayangkan. Subhanallah. Beliau kira-kira di abad ke-6 atau abad ke-7. Wa ma zalat tuharridun nas 'ala al-'ilm, a'udun nas 'ala talab al-'ilm syar'i. Aku prihatin melihat wanita-wanita di zaman beliau, subhanallah, tidak ada semangat di dalam belajar, menuntut ilmu agama khususnya, subhanallah. Ahudun nas ala talab al-ilmi syar'i qala li'annahu an-nur alladhi yuqtada bihi illa anni ra'aitu an-nisa' ahwaju ila at-tanbih min ar-rijali bu'dihinna 'anil ilm. Beliau mengatakan, saya lihat wanita-wanita di zaman saya ini perlu mereka untuk diperingatkan, perlu untuk mereka diberikan semangat lebih dari yang namanya para kaum laki-laki. Wa ghalabatil hawa 'alaihinna bit-tab'i fa inna as-sabiyya fil ghalib tansha min makhdi'iha ala talqinil Qur'an. Subhanallah. Di zaman beliau banyak wanita-wanita yang tumbuh, mereka itu dalam keadaan dikendalikan oleh hawa nafsunya. Na'udzubillah. Dikendalikan oleh hawa nafsunya. Gak jauh-jauh biasanya wanita itu hawa nafsunya kalau enggak ya urusan namanya dunia atau urusan yang sifatnya adalah yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Wassalam. Bahkan beliau tidak sedikit menjumpai para anak-anak kecil, subhanallah, yang umur-umur itu seharusnya sudah bisa baca Al-Quran, tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Di zaman beliau, abad ke-6 atau abad ke-7, subhanallah. Wala ta'rifut taharah. Tidak bisa baca Quran, tidak bisa di dalam bernama yang namanya bersesuci. Subhanallah. Gak mengenal tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita. Allahu Akbar. Wala ta'lam aidul arkan. Bahkan mereka tidak tahu yaitu yang namanya rukun salat. Subhanallah. Ini di zaman beliau. Bayangkan. Kira-kira 700 tahun yang lalu. Kira-kira zaman sekarang gimana, Pak? Ya Allah, sedih sekali. Bahkan sekarang ada fenomena, mohon maaf sekali kami harus sampaikan dan kami juga harus angkat masalah ini. Karena ini fakta realita yang ada dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan introspeksi buat kita semua, selaku orang tua, buat anak-anak kita yang perempuan, dan juga buat para ummahat khususnya, dan juga buat anak-anaknya. Kami kemarin di salah satu event acara di Halal Fair, kami diminta untuk komentari tentang salah satu fenomena yang berkaitan dengan pakaian seorang muslim. Pakaian seorang muslim. Kami sampaikan sesuai yang kami ketahui dan juga fenomena yang terjadi. Mudah-mudahan insya Allah, dan kami yakin insya Allah ini tidak ada di kajian taib, insya Allah. Kajian masjid alumni IPB insya Allah tidak ada. Tapi ini tidak bisa ditutupin, bukan rahasia lagi. Dari beberapa tempat. Fenomena yang terjadi bagi para akhwat
secara umum dan juga mungkin bisa juga para ummahat. Majelis ilmu, kajian bukan menjadi tempat yang seharusnya adalah menjadi tempat untuk menimba ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar. Tapi akhirnya majelis ilmu jadi tempat yang lain, dengan tujuan yang lain, dengan target-target tertentu. Atau bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin gak perlu kami sampaikan. Mungkin para ummahat, mungkin yang lainnya sudah bisa memahaminya. Jadi ajang yang namanya pamer. Ajang untuk menunjukkan sepertinya seperti ajang yang namanya ya secara nggak langsung apa kira-kira bahasanya Pak ya Allah, sedih sebenarnya, sedih kami mengucapkannya kami ya Allah. Ala kulli hal insyaallah para ummahat pasti tahu lah. Ajang pamer dan juga kadang-kadang ajangnya yang namanya hari jodoh. Subhanallah. Tawar menawar, nunjukin ini, kirim itu, kirim ini. Subhanallah. Yang akhirnya majelis ilmu, majelis yang mulia, yang hadiri di dalamnya malaikat-malaikat Allah yang penuh dengan rahmat, dinaungin rahmat, kemudian penuh ada ketentraman, kedamaian di dalamnya dan seterusnya, dikotorin oleh beberapa oknum-oknum tadi yang mereka punya tujuan-tujuan yang tidak benar, tujuan-tujuan yang tidak lurus. Akhirnya majelis-majelis tersebut ternodai dengan oknum-oknum yang tadi. Keren-kerenan baju lah, model lah, desain lah, kadang-kadang dengan tasnya lah, dengan handphonenya lah, bahkan naudzubillah min dzalik dengan aroma-aroma yang bermacam-macam. Nasallallahu Subhanallah. Ini fakta realita yang mungkin perlu menjadi bahan renungan buat kita semua, introspeksi buat kita semua, dan juga buat kehati-hatian khususnya. Agar jangan sampai seperti ini semakin marak, semakin masif, semakin terus berlanjut. Sehingga perlu waspada. Kita selaku orang tua harus bisa memanage, mengkondisikan, dan juga bisa untuk memantau, memonitor anak-anak kita, atau adik-adik kita, atau keluarga kita sekalipun. Walaupun pada dasarnya agama tidak melarang seorang muslimah untuk datang ke masjid, untuk hadir kajian, tidak dilarang. Tapi dengan catatan, pastinya yaitu dengan adab, dengan panduan, dengan tuntunan, dengan kembali kepada seorang wanita yang sebenar-benarnya, performa seorang muslimah yang sebenar-benarnya. Ini dari sisi fenomena, kembali kepada seorang muslimah. Di sisi lain, para ummahat khususnya, tidak sedikit para ummahat yang sudah berpakaian, yaitu berpakaian rapi, menutup aurat dengan sempurna, tetapi belum bisa untuk menyempurnakan dari hal yang lainnya. Contohnya apa? Pakaiannya sempurna, dalam tanda kutip, pakaiannya sempurna, rapi, tapi mereka belum bisa menjaga yang namanya kebersihan. Mereka belum bisa menjaga yang namanya kebersihan. Jadi sehingga pakaiannya rapi, tapi menimbulkan aroma yang tidak sedap. Aroma yang tidak sedap. Subhanallah. Belum lagi hal-hal yang lain yang kembali kepada seorang muslimah
seorang wanita yang seharusnya dia itu harus benar-benar mengawalinya selain dengan ilmu syar'i yang pokok, yang prinsip seperti tadi dikatakan, setelah mentauhidkan Allah, dan ini punya korelasi dengan at-tauhid, yaitu seorang muslimah juga bagaimana membekali dirinya selain kesucian batin, dan itu menjadi pokok prinsip. Seorang muslimah juga harus bisa menjaga kesucian, kebersihan dirinya, badannya. Bagaimana dia bisa menjaga badannya agar bersih, anggota badannya bisa bersih, tidak ada hal-hal yang nantinya akan berdampak dengan hal-hal kesehatan dan seterusnya. Sehingga bagi seorang muslimah, setelah dia mentauhidkan Allah secara batin, zahirnya pun juga harus disucikan, yaitu dengan mengawalinya mempelajari tentang kebersihan, kesehatan, kemudian baru yang terakhir tentang penampilan atau kecantikan. Ini yang perlu menjadi bahan juga bahan renungan buat muslimah dan juga buat kita semua. Karena al-ilmu syar'i, karena ilmu tidak bisa dielakkan menjadi sebuah prinsip fundamental yang sangat mendasar di seorang muslimah, yaitu untuk belajar, untuk mengenal agama, untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i yang kembali kepada khususnya ilmu-ilmu yaitu tentang kewanitaan. إذن المرأة المسلمة التي يريدها الإسلام هي التي تلقى العلم النافع تنشر العلم النافع بين مثيلتها من النساء. Sehingga inilah yang menjadi target agama Islam. Bagaimana membentuk seorang muslimah yang seutuhnya secara performa, secara karakter, dan juga secara dia itu intelektualnya benar-benar kembali kepada seorang muslimah yang seutuhnya. Karena dengan seorang muslimah yang tampil dengan performa yang seutuhnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak yang lain. Tetapi awalilah dengan tahapan-tahapan yang tadi, dengan tahapan-tahapan yang tadi. Nanti kami juga akan bawakan beberapa contoh-contoh dari mulai wanita-wanita sahabat, kemudian tabi'iyat dan juga yang lainnya, bahwasanya mereka adalah wanita-wanita, selain mereka adalah seorang sahabiyah, mereka pun juga berilmu dan mereka juga yang menjaga kesehatan, penampilan dan seterusnya. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan yaitu bagaimana semangatnya para wanita, dan ini baru sekilas saja atau sedikit saja, nanti pada waktunya kami akan jelaskan lebih jauh lagi tentang semangatnya para wanita-wanita salafus salih, wanita-wanita as-salihah. Ketika kami sampaikan tentang wanita solihah, mohon maaf, zaman sekarang gak cukup cuman sekedar solihah, dan ini juga harus menjadi menjadi review dan juga harus menjadi tolak ukur untuk kedepannya. Karena seorang wanita tidak cukup hanya dengan sekedar wanita solihah. Yang dituntut, yang dicari adalah seorang wanita solihah yang sehat. Bagaimana kita bisa mendapatkan seorang wanita solihah yang sehat? Pastinya juga perlu dengan ilmu, dan ilmu agama sudah punya peran di sana tentang kebersihan, tentang kesehatan, dan juga tentang penampilan seorang wanita. Semua porsi-porsi ini ada di dalam agama. Cukup dengan sekedar tadi ngetren, pakaiannya tertutup rapi, kemudian dan seterusnya. Tapi perlu dengan yaitu al-ilmu, perlu dengan al-ilmu agar seorang wanita bisa benar-benar tampil seutuhnya, yaitu menjadi seorang wanita yang solihah, yang sehat.
zahir batin. Allahu a'lam. Baik, nanti kita akan lanjutkan di dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, ada yang mungkin ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang sudah sampai. Yang pertama, belakangan ini banyak perempuan yang sering pergi keluar rumah dengan temannya untuk arisan. Pergi ke kafe, innalillah, mall, hanya untuk hangout bersama teman-temannya. Juga pergi keluar kota, luar negeri, hanya dengan teman-temannya saja. Bagaimana menurut pandangan Islam? Ya Allah. Sebenarnya pertanyaannya jawabannya satu, Pak. Pertanyaannya panjang seperti itu, jawabannya cuma satu. Lu belajar? Iya kan? Karena mereka nggak belajar. Keluar dengan temannya para wanita kemana-mana, bahkan sampai ke kafe, ke mall, bahkan sampai keluar kota, ke luar negeri. Tahu ilmunya, karena nggak punya ilmu. Bahwasanya di sana ada ancaman, ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi seorang muslimah yang keluar. Apalagi mohon maaf ketika seorang muslimah keluar dengan memamerkan pakaiannya dan danannya dengan model pakaiannya yang keren, ditambah lagi dengan menimbulkan aroma di sana, ada aroma wangi. Na'udzubillah. Nabi katakan wanita tersebut dicatat sebagai wanita zaniyah. Wanita tersebut masuk wanita yaitu yang melakukan zina. Na'udzubillah. Dengan pakaian yang mungkin rapi, tapi tujuannya tadi untuk tampilan, untuk mencari perhatian dan seterusnya, apalagi dengan aroma-aroma yang na'udzubillah min dzalik. Perlu waspada, perlu hati-hati. Orang wanita dengan pakaian yang sudah sangat rapi, tertutup sempurna, kemudian tidak ada aroma dan apapun dan seterusnya, itu saja masih bisa berdampak fitnah. Bagaimana yang pakaiannya dengan tidak dikontrol, dengan tidak kembali kepada panduan-panduan yang tepat dan benar dan juga menimbulkan aroma. Na'udzubillah. Sehingga jadilah seorang muslimah yang soleha, yang sehat dan tidak menyebabkan fitnah. Subhanallah. Ini juga poin yang harus bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Wallahu a'lam. Apakah saya boleh mendoakan keburukan bagi seorang yang telah menzalimi dan memfitnah ibu saya? Karena sudah bertahun-tahun orang itu jahat kepada ibu saya. Baik, mendoakan jelek buat orang lain, baik yaitu karena kita ataupun juga karena ibu kita atau karena siapa saja, pastinya perlu ada semacam cross check, tabayyun. Karena jangan yang namanya kejelekan dibayar juga dengan kejelekan. Kita perlu tabayyun. Kalau memang yang bersangkutan yaitu jahat, menzalimi, memfitnah kita ataupun orang lain atau ibu kita misalnya, ketika kita ingin menyelesaikan hal ini, yang pertama yang harus kita lakukan cross check. Kita tabayun langsung aja. Datangin apa salah saya, apa salah ibu saya. Kenapa harus seperti ini dan seterusnya.
Kalau memang misalnya ada, bukakan pintu maaf buat saya, buat orang tua saya. Apa yang harus saya tebus? Dengan apa saya harus membayar agar dia tidak terus berlarut-larut? Kalau misalnya yang bersangkutan yang memang yang salah, maafkan agar dia berhenti dari perbuatannya. Itu mungkin yang lebih tepat. Dari kita harus juga kejelekan dibalas dengan kejelekan. Cross check, ditanya, didatangin, minta tabayun dan seterusnya. Ada apa sebenarnya dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita juga yaitu membalas kejelekan padahal sebenarnya di sana bisa dengan langkah-langkah yang lebih baik. Langkah-langkah yang dengan yaitu akhlakul karimah, dengan adab, dengan sopan santun dan seterusnya. Wallahu a'lam. Apakah benar seorang istri tidak boleh ikut campur tentang hak atau harta waris? Baik. Sebenarnya ikut campur di dalam batasan apa? Tapi kalau yang sifatnya adalah ikut musyawarah, ikut berikan masukan, atau juga misalnya menjelaskan tentang fakta yang ada tentang harta tersebut atau dan seterusnya, sebenarnya tidak bisa. Seorang istri tidak dilibatkan di dalam hal ini. Apalagi harta tersebut adalah milik orang tuanya istri. Tapi kalau harta tersebut adalah kembali kepada miliknya suami atau keluarganya suami, orang tuanya suami, mungkin istri cukup mengingatkan, mendoakan saja bagi suaminya. Tapi kalau harta itu kembali kepada hartanya istri dan orang tua, pastinya istri terlibat di sana. Jadi kembali kepada harta tersebut. Atau kalau harta itu adalah miliknya suami, istri juga punya hak di sana dia dilibatkan. Wallahu a'lam. Baik. Pernah kami sampaikan di dalam materi sebelumnya tentang bagaimana menanamkan at-tauhid untuk generasi. Yang pertama dan yang utama, agar tauhid itu tumbuh dari jiwa setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya anak-anak. Awalilah yang pertama yaitu toladan dari orang tua. Toladan dari orang tua. Orang tuanya perlu mengawalinya, yaitu tadi dengan cinta belajar, dengan menuntut ilmu, yang juga akhirnya akan memberikan dampak terhadap anaknya juga akan suka belajar, menuntut ilmu. Karena dari sanalah orang akan bisa yaitu menanamkan dasar-dasar at-tauhid terhadap anaknya. Karena dengan tanpa belajar, dengan tanpa toladan, pastinya berat dan mungkin akan jauh sekali seseorang akan bisa menanamkan yaitu at-tauhid terhadap anak-anaknya. Selain juga mungkin anak-anaknya dikenalkan dengan ilmu-ilmu agama, dikenalkan dengan ilmu-ilmu agama, diajarkan yaitu tentang membaca Al-Quran,
tentang cara-cara sholat, mungkin langsung diajarkan orang tuanya atau di sekolah, di ke tempat-tempat di mana yang tadi akan bisa menjadikan anak-anaknya yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang dasar-dasar at-tauhid. Baik, ada yang lain? Ada yang menanya langsung boleh Ustaz? Ada di siapa? Boleh. Baik. Apa saja dampak dari makan haram? Sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ketika seseorang lepas kontrol, tidak hati-hati di dalam memilih makanan, minuman, dan juga khususnya sumber berpenghasilan. Di dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan yaitu dengan menceritakan bagaimana seseorang yang berdoa minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang bersangkutan itu makanannya dari makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, dia pun juga sumber kehidupannya dari sumber yang haram. Konsekuensinya doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalnya juga akan berdampak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya pun juga tidak akan tentram, tidak akan tenang, bahkan sampai akan berdampak kesehatannya pun juga akan dapat juga dampak dari makanan-makanan yang haram tadi. Karena makanan yang haram pastinya adalah makanan yang beresiko, yang akan bisa memberikan dampak secara zahir dan batin bagi seseorang. Sehingga harus lebih hati-hati memilih makan makanan yaitu yang thayyib, halalan thayyiban dengan dasar al-ilmu agama. Wallahu a'lam. Amin. Baik, kita berbuat baik kepada siapa saja boleh. Mau berbagi makanan atau juga misalnya juga dari teman yang soleh, itu pastinya adalah menjadi salah satu langkah yang harus kita pandai-pandai pilih teman, memilih kawan, memilih sahabat, dan juga lingkungan di mana kita berada. Karena akan memberikan dampak teman, sahabat terhadap kita dan juga lingkungan. Sehingga kita harus selektif di dalam memilih kawan, teman, dan sahabat. Dan berbuat baik kepada orang pun juga kita harus selektif. Jangan asal berbagi, jangan asal juga ngasih, tapi carilah orang-orang soleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakul ta'amaka illa taqi. Tidaklah yang dapat bagian jatah dari makanan yang kamu punya kecuali orang yang bertakwa. Kecuali orang yang bertakwa. Mudah-mudahan segenap para penanya yaitu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala juga buat kita semua. Silakan yang mau bertanya langsung, silakan.
di pegawai tersebut. Maka mungkin melakukan jadi hal yang kita dan apabila anda mengikuti hal tersebut, apa saja yang harus kita lakukan dari Baik, baik. Intinya, wallahu a'lam. Di mana saja, kapan saja, apapun eventnya, bahkan sekalipun kajian yang kami sampaikan tadi, bagi seorang muslimah untuk bisa hati-hati, untuk bisa lebih menjaga dirinya seorang muslimah yang menggunakan pakaian yang rapi, yang sempurna, yang seutuhnya, bukan sekedar dengan yaitu pakaian rapi, sempurna, tetapi tidak menunjukkan jati dirinya seorang muslimah. Intinya seperti itu. Di mana saja, kapan saja, siapapun kita. Sehingga insya Allah seorang muslimah kembali kepada dasar-dasar yang benar, yaitu khususnya dengan dasar ilmu syar'i, dia akan bisa lebih tepat memposisikan dirinya dan juga akan tepat di dalam dia itu menempatkan dirinya di mana, kapan, dan bagaimana, dan dengan siapa. Insya Allah dengan langkah-langkah, dengan cara-cara seperti ini, insya Allah seorang muslimah secara penampilan saja sudah akan menjadi, yaitu akan membuahkan sebuah dakwah. Karena penampilannya yang seutuhnya akan memberikan impact, simpati, dan juga akan menjadi teladan bagi yang lain dari para muslimah secara umum, dan juga akan pastinya yaitu memberikan nilai yang sangat positif bagi agama Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah doa kami bagi segenap para ummahat, khususnya yang hadir di kajian ini, dan juga para ummahat, para akhwat di mana saja. Mudah-mudahan selalu di dalam bimbingan, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mereka semuanya menjadi yaitu muslimah yang benar-benar yaitu tunduk patuh, taat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan cukup insyaallah pertemuan kita pada pagi hari ini. Pastinya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.